Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Siddham. Yang terhormat Bapak Rektor beserta seluruh jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Udayana, yang terhormat Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Udayana beserta anggota Senat, yang terhormat Ketua dan Sekretaris Forum Guru Besar Universitas Udayana beserta anggota, yang saya hormati para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Udayana yang bersedia hadir hari ini, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara pengukuhan guru besar tetap hari ini, hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur saya haturkan kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti upacara pengukuhan saya dan teman-teman lainnya sebagai guru besar tetap di Universitas Udayana. Adapun judul orasi yang saya bawakan adalah sangat sederhana, yaitu Bahasa dalam Hipnoterapi Penyembuhan Depresi, Kajian Neurolinguistik. Bapak Rektor yang saya hormati dan seluruh undangan yang saya banggakan, kaitan antara bahasa dengan pikiran merupakan ihwal yang telah lama dipikirkan oleh para ahli bahasa. Sejak tahun 1924, dua orang tokoh ahli bahasa yaitu Sapir dan Wob telah memikirkan betapa hubungan erat antara bahasa dan pikiran itu menjadi tanda tanya besar. Dalam peradaban umat manusia ada satu karunia Tuhan yang sangat luar biasa dan unik, yaitu otak manusia. Otak yang kita jinjing setiap hari itu beratnya 1,5 kg, berisi 100 miliar neuron. Jadi ibu dan bapak-bapak tadi mendengarkan 10 guru besar yang menyampaikan berbagai ilmu. Itulah gambaran otak kita atau otak manusia itu. Tak henti-hentinya otak itu kalau digali, dieksplorasi dan diberdayakan, dia akan mampu menaklukkan dunia ini. Nah, salah satu ilmu yang saya tekuni adalah neurolinguistik. Jadi hubungan antara bahasa dengan otak. Jadi otak manusia itu memproduksi bahasa. Slide berikutnya tolong. Nah, jadi otak manusia ini sangat unik dan merupakan karunia yang luar biasa. Isi otak manusia itu sebenarnya bahasa. Jadi jika manusia itu berpikir, berarti dia berbahasa secara pasif. Jadi diam kelihatannya tetapi dia berbahasa. Jadi itulah otak manusia itu sendiri. Jadi slide berikutnya. Jadi penelitian yang saya tekuni adalah bagaimana otak manusia itu bisa rusak. Pertama, kerusakan otak manusia itu bisa terjadi karena kecelakaan, benturan. Kalau otak manusia itu benturan di bagian depan, jadi pada lobus frontal itu akan merusak bahasa yang mereka hasilkan. Begitu juga pada otak temporal atau lobus temporal, jadi pendengarannya akan rusak. Begitu juga otak bagian belakang dan otak bagian atas itu semuanya berakibat sangat berbahaya bagi kepentingan atau produksi bahasa itu sendiri. Nah, di dalam proses berbahasa itu barangkali ini sangat jarang diketahui orang karena ada satu area yang namanya wernik. Jadi bunyi-bunyi bahasa itu ditampung di lobus temporal itu, lalu dikirim ke area wernik, lalu disusun bunyi demi bunyi, suku kata demi suku kata, kalimat demi kalimat, morfem demi morfem, akhirnya membentuk satu wacana atau disebut sebagai teks. Nah, di sanalah otak bahasa itu diberdayakan sebelum diproduksi begitu. Nah, apabila otak depan manusia itu kena benturan atau terjadi kerusakan, dia tidak akan mampu memproduksi bahasa dengan grammar yang benar. Jadi bahasanya kacau balau, ngacuh begitu.
Nah, apabila pada lobus temporalnya terganggu, orang itu bongol-bongolan dia gitu. Jadi bongol-bongolan. Kalau otak belakangnya terganggu, berarti dia bisu, kolok gitu ya. Kolok. Nah, demikianlah proses terjadinya berbahasa itu. Nah, selanjutnya berkaitan dengan judul penelitian saya. Jadi bahasa dalam hipnoterapi penyembuhan depresi. Jadi ternyata bahasa itu bisa menjadi obat. Jadi bisa mengobati orang gitu. Karena fenomena sekarang ini bangsa Indonesia ini mengalami kerusakan otak. Jadi otak bangsa Indonesia banyak yang rusak. Saya ambilkan contoh hasil penelitian Dinas Kesehatan Departemen Kesehatan Indonesia. Orang gila yang paling banyak itu di daerah Aceh. Provinsi Aceh nomor 1, 0,27% dari penduduk Aceh. Posisi kedua daerah istimewa Yogyakarta, 0,27% juga dari penduduk Yogyakarta. Kerusakan nomor 3, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan terakhir adalah provinsi yang kita cintai ini, yang kita banggakan ini. Jadi Bali itu nomor 4 gitu ya. Nah, gangguan mental bangsa kita ini ada yang disebut depresi. Ada depresi ringan, hanya sekedar uyeng-uyengan, nyem-nyeman gigis gitu ya. Depresi menengah dan depresi akut, gila. Nah, ternyata ini luput dari pengamatan kita. Jadi orang gila itu banyak sekali di Indonesia. Nah, ini kenapa? Makanya saya sangat mendukung programnya Pak Prabowo sekarang memberi makan siang bergizi yang gratis. Karena itu penyebab utamanya. Jadi stunting itu adalah awal penyebab kerusakan otak bangsa kita. Jadi kekurangan gizi, kekurangan vitamin itu menyebabkan IQ orang Indonesia itu karena jumlah penduduknya sangat besar, banyak yang rendah sekali kualitasnya. Nah, sekarang berkaitan dengan orasi saya, tolong slide-nya dilanjutkan. Lagi satu, ya mungkin stop dulu di sini. Nah, ini gangguan depresi manusia itu selain disebabkan oleh benturan atau luka-luka otak, ada namanya gangguan koordinasi. Jadi contohnya gangguan koordinasi begini. Ini mohon maaf, kalau misalnya kita menghadapi corona kemarin itu, kalau dokter itu berpikirnya vertikal dia. Kalau kena COVID pasti mati, itu kesimpulan dokter. Tetapi kalau seorang pemangku atau orang yang tekun beragama, mati itu bukan karena virus gitu. Jadi koordinasinya lebih bagus dia. Kalau dokter itu vertikal, dia 1 tambah 1 2. Kena virus seminggu mati. Oleh karena itu banyak juga dokter yang meninggal kena virus. Karena kesalahan berpikirnya gitu ya. Nah, inilah salah satu contoh kelemahan daripada koordinasi otak ini penting. Tidak hanya orang bodoh yang koordinasi otaknya jelek. Banyak juga mohon maaf profesor pun bisa salah gitu ya. Salah satu saya ambil contoh begini. Dalam teori neurolinguistik itu mapping is not a territory. Apa yang kita mapping di otak itu belum tentu kenyataannya sama. Salah satu contoh misalnya, maaf ini Pak Koster. Dulu Pak Koster pernah berjanji bahwa bangun jalan tol 2024 sudah melaspas. Saya masih ingat itu. 2024 sudah melaspas itu. Lalu dipasanglah bulldozer di Pakutatan. Kebetulan saya dari Negaro, saya survei ke sana. Jadi ada bulldozer karak-kirik mundur tetapi tidak membangun jalan tol. Nah, itu salah satu contohnya gitu ya. Dan masih banyak lagi. Misalnya dulu mohon maaf ini para pemimpin kita di Bali mau bangun bandara di Jembrana. Sudah hebat sekali mappingnya. Tetapi faktanya tidak ada. Nah, itulah kesalahan mapping kita. Jadi oleh karena itu jangan terlalu percaya kepada otak kita gitu ya. Jangan terlalu percaya gitu. Karena otak itu seperti petir. Sekarang dia bisa biah begitu. Nanti lain lagi geruduk gitu dia.
Sudah. Nah, itulah contoh otak kita. Nah, oleh karena itu, depresi ini bisa kita sembuhkan dengan satu teks namanya teks induksi. Jadi saya mohon maaf kenapa saya berapi-api, karena saya tahu otak ibu dan bapak semua ini sudah turun gelombangnya. Jadi kalau saja di gelombang beta, bapak masih semangat melihat orasi ini. Tetapi rata-rata saya lihat dari setelah 10 berlalu, gelombang otak bapak ini sudah turun ke beta dan delta. Jadi sudah redup begitu ya, sudah redup gitu. Apalagi ingat dengan makanan misalnya, ingat dengan makan siang dan lain sebagainya. Nah, itulah salah satu contoh bahasa itu ternyata mampu menurunkan gelombang otak. Kenapa gelombang otak ibu dan bapak turun? Karena orasi ilmiah itu dari nomor 1 sampai 10 sama. Jadi berulang-ulang itu saja yang bapak dengar. Akhirnya terasa berayun-ayun, ngantuk. Jadi akhirnya gelombang ibu bapak. Kalau saya tanya tidak ada satu pun mungkin bapak yang ingat orasi tadi itu apa gitu ya. Karena gelombang bapak sudah turun rendah. Gitu. Nah, jadi itulah kelebihan bahasa itu ibu bapak. Hipnoterapi itu bisa menghipnoterapi dewa. Jadi pemangku ngodalin besar-besaran memantro itu kan supaya dewa mau turun kan. Betaro mau turun. Jadi digunakan mantra-mantra yang menggunakan ilmu neurolinguistik namanya. Dengan alunan nada yang bagus, yang lembut. Jadi dewa itu istilahnya lelor gitu. Jadi ya terpaksa kita mau gitu. Jadi itu salah satu contoh. Nah, orang stres juga begitu ibu bapak. Orang depresi itu hanya bisa disembuhkan dengan namanya teks induksi. Saya kalau ada orang yang depresi, saya bisa mengobati 2 jam sembuh. Kalau orang depresi pergi ke psikiater, minggu depan disuruh lagi datang, belum sembuh-sembuh. Dikasih lagi obat penenang, minggu depan datang. Jadi kalau hipnoterapi 2 jam sukses selesai. Nah, itu. Jadi itulah kelebihan dari ilmu yang saya tekuni ini. Mudah-mudahan menjadi informasi baru dan balian di Bali atau dukun di Bali segera mempelajari ilmu dukun modern. Jadi hipnoterapi ini bisa menaklukkan berbagai magic. Bebayi misalnya, kita sembuhkan dalam waktu 5 menit. Kalau kemasukan desti, kita bisa sembuhkan dalam waktu 10 menit. Jadi itulah keunggulan-keunggulan dari hipnoterapi ini. Semoga ibu dan bapak yang sedang menekuni balian ilmu-ilmu balian atau perdukunan modern bisa beralih ke teknologi perdukunan yang lebih maju. Tambahan lagi satu, apabila depresi ringan itu kita biarkan, tidak kita obati, ya. Jadi apabila tidak kita obati, nanti akan berubah menjadi depresi akut. Oleh karena itu sangat berbahaya. Demikian orasi singkat dan menarik yang saya sampaikan. Saya aturkan terima kasih. Om Santi 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 Om.